Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Daud terpilih karena hatinya. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Setinggi-tingginya Langit. Musik! Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Sekarang kakak undang kembali bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Istimewa. Musik! Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik yang baik, semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Rukun Cinta Satu Sama Lain. Musik! Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan
lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri kembali. Lagu kita adalah Holland Dak Danak Namet Metal. Musik. Dak danak namet metal, alai na boyau tu Jesus lau, olai ibana olowaki, bai masahat tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jakonalon, tung somargo Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Ku
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dari 1 Samuel pasal 16, dimulai dari ayat 6 sampai 13. Semua buka Alkitab. Kalau sudah dapat, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sauma lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa mau jadi ketua kelas? Wah, ada banyak yang mau jadi ketua. Siapa pernah menjadi ketua kelas? Ada juga. Atau siapa yang pernah jadi ketua dalam regu? Coba diangkat tangannya. Oke, terima kasih. Biasanya seseorang itu dipilih menjadi ketua itu karena apa ya? Karena pintar, oke. Karena rajin, oke. Karena baik, oke. Karena cantik, iya. Terus karena tampan, oke. Karena berbadan yang besar, oke. Iya, luar biasa. Anak-anak Tuhan yang terkasih, kalau dunia atau orang sering memilih berdasarkan dari casingnya atau kulit luarnya saja, apakah Tuhan juga seperti itu jika memilih seseorang? Tidak. Iya, Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan tidak melihat penampilan luar, bukan wajah atau tinggi badan yang Tuhan lihat ketika Dia memilih seseorang untuk dipakai menjadi alatnya. Tapi hati yang baik, hati yang jujur dan taat, itulah yang Tuhan lihat. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud adalah raja yang dipilih untuk menggantikan Raja Saul. Dia dipilih bukan berdasarkan penampilan luarnya. Dalam firman Tuhan kita hari ini diceritakan bagaimana proses pemilihan Raja Daud.
ketika Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Samuel, pergilah ke Betlehem. Aku sudah memilih raja baru dari anak-anak Isai." Samuel pun pergi ke rumah Isai. Dan ketika Samuel tiba di rumah Isai, lalu ia pun menyuruh Isai memanggil anak-anaknya. Ketika Samuel melihat Eliab yang berbadan tinggi, tampan, gagah masuk, Samuel mengira Eliablah yang akan diurapinya. Tapi Tuhan berkata, "Bukan dia. Aku tidak melihat yang di luar, aku melihat hati," kata Tuhan. Lalu Isai memanggil anaknya yang lain, yaitu Abinadab. Tetapi Samuel juga berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh anaknya Syama. Samuel juga berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Sampai ke anak yang ketujuh, Samuel pun berkata, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Anak-anak yang terkasih, lalu Samuel bertanya, "Apakah ini semua anakmu?" Isai menjawab, "Masih ada yang paling kecil, namanya Daud. Dia sedang menjaga domba." Lalu Samuel menyuruh untuk memanggil Daud. Nah, saat Daud datang, Tuhan berkata, "Inilah dia, pilihlah dia." Maka Samuel pun mengurapi Daud, dan Tuhan membuat Daud menjadi raja untuk bangsa Israel. Walaupun Daud kecil dan sederhana, Tuhan menyukainya karena hatinya baik dan dia adalah anak yang taat dan setia. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan melihat hati yang taat, hati yang jujur dan mau melayani. Tuhan tidak memilih orang berdasarkan penampilan luar. Bukan karena kita paling cantik, paling tampan, lalu Tuhan memilih kita. Tuhan memilih Daud itu bukan karena parasnya yang tampan, tapi dia dipilih karena ia punya hati yang taat dan mengasihi Tuhan. Daud adalah anak yang baik. Daud memiliki hati yang baik. Dia berbeda dari saudara-saudaranya. Ketika dia disuruh mengembalakan domba ayahnya, Daud melakukannya dengan senang hati. Dia tidak bersungut-sungut atau menggerutu walaupun dia harus melakukannya sendiri. Dengan ketulusan dan sikap hormat, dia mengerjakan pekerjaannya. Karenanya Tuhan suka padanya sehingga dia diurapi dan dipilih menjadi raja. Anak-anak Tuhan yang terkasih, siapa di sini yang suka menggerutu? Coba diangkat tangannya. Iya, menggerutu itu baikkah? Tidak. Iya, sifat suka menggerutu, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ini tidaklah baik. Sifat ini tidak perlu kita pelihara. Sifat ini harus kita buang jauh-jauh. Kita harus belajar seperti Daud yang hidup penuh rasa hormat dan ketulusan. Jika mama atau papa menyuruh kita untuk rajin belajar, makan yang teratur, jangan lama-lama bermain game atau HP, kita harus mau menurutinya. Jangan cepat-cepat membantah, marah, terus nangis kalau keinginan hati tidak langsung dimaui dan dituruti.
kita harus menjadi anak-anak yang berhati baik, tulus dan taat pada setiap nasihat-nasihat. Karena setiap teguran atau nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita itu adalah bertujuan untuk kebaikan kita. Jadilah anak-anak yang baik dan anak-anak yang taat pada orang tua dan sayang pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih juga buat napas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan ajarilah kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang sopan, anak-anak yang mau mendengarkan setiap nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kami, mama papa kami, kakak abang kami, guru kami, dan siapapun orang yang menasehati kami agar kami mau mendengarnya dan kami mau melakukannya. Bapa yang baik, berkatilah kami di dalam pertumbuhan kami. Berikanlah kami kepintaran agar kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan buat orang tua kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Saya Bergirang. Musik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.